Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ya tentang materi dalam penerapan matematika dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang agribisnis gitu ya, terkait dengan sistem persamaan linear gitu ya. Nah, apa itu sistem persamaan linear gitu ya? Kita sudah tahu bersama bahwa fungsi linear ini mengindikasikan adanya hubungan linear gitu ya, atau hubungan bentuk pola garis lurus gitu ya, antara variabel dependen dengan variabel independennya gitu ya. Nah, persamaan linear ini ya, persamaan-persamaan linear yang banyak gitu ya, apabila saling berkorelasi satu sama lain pasti akan membentuk suatu sistem gitu ya. Dan inilah yang disebut sebagai sistem persamaan linear. Jadi persamaan linear bukan hanya ada satu tapi ada banyak gitu ya. Itu nanti membentuk suatu sistem. Contohnya kemarin kita sudah sempat bahas hubungan antar dua garis lurus gitu ya. Nah, itu nanti akan membentuk suatu sistem. Nah, penerapan fungsi linear itu sangat luas ya, baik di bidang ekonomi maupun di bidang agribisnis nantinya gitu ya. Penerapan fungsi linear salah satunya ya, salah duanya itu adalah untuk penerapan di fungsi permintaan, penerapan di fungsi penawaran, bahkan nanti kita akan belajar penerapannya di model pendapatan nasional, yaitu khususnya pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan gitu ya. Jadi cukup banyak ya penerapannya gitu ya di bidang ekonomi maupun di bidang agribisnis nantinya gitu ya. Nah, kita akan melangkah ke model yang pertama gitu ya, ke fungsi yang pertama gitu ya. Nah, fungsi pertama adalah fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ini salah satu fungsi yang mengaplikasikan model atau fungsi dari fungsi linear gitu ya, mengaplikasikan fungsi linear gitu ya. Nah, teori permintaan ini menjelaskan adanya hubungan antara harga suatu barang yang diminta atau jasa yang diminta, kita simbolkan dengan P gitu ya, variabel P, terhadap jumlah barang yang diminta gitu ya. Jadi harga suatu barang dan jasa atau P terhadap jumlah barang yang diminta atau QD gitu ya. QD ini singkatan dari quantity, D-nya itu adalah quantity, D-nya adalah demand gitu ya. Artinya apa? Jumlah barang yang diminta. Demand itu jumlah barang yang diminta ya. Demand itu permintaan ya teman-teman ya. Jadi kalau QD berarti adalah jumlah barang yang diminta. Tuh. Nah, kalau kita berbicara hukum permintaan, teman sudah belajar ini belum ya? Harusnya nanti akan dipelajari saat teman-teman mungkin membaca buku ekonomi mikro gitu ya. Nah, hukum permintaan ini menyatakan bahwa apabila harga suatu barang itu naik gitu ya, maka gitu ya, jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan gitu ya. Dan sebaliknya, kalau harga barang itu mengalami penurunan gitu ya, maka nanti jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan gitu ya. Nah, jadi yang satunya naik, yang satunya turun gitu ya. Nah, inilah disebut sebagai hukum permintaan. Ya, tentu saja nanti ada ceteris paribus ya, ini dalam kondisi ceteris paribus. Kondisi ceteris paribus adalah kondisi di mana faktor-faktor lain di luar model itu sifatnya konstan. Gitu ya, itu ada ceteris paribus gitu ya. Nah, kemudian ya, kita bisa melihat berarti yang satu naik, yang satunya turun gitu ya. Yang satunya naik, gitu, yang satunya turun gitu ya. Yang satu naik, satunya turun ya, gitu. Nah, kalau satunya naik, yang satunya turun, artinya apa? Artinya ada hubungan negatif gitu ya, hubungan negatif ya, atau hubungan yang saling berlawanan antara variabel GD dengan variabel P gitu ya. Nah, maka dari itu nanti fungsi permintaannya pasti akan dinotasikan sebagai GD sama dengan A min BP. Gitu ya, di sini ya. GD sama dengan A min BP. Di sini ya. Nah, ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat slope-nya. Berarti yang mana slope? Kemarin kita sudah belajar slope adalah yang B ya. B ini adalah slope ya. Karena di sini min berarti slope-nya adalah min B. Slope-nya negatif gitu ya. Kalau kita menemukan fungsi linear dengan slope negatif, pasti nanti gambarnya adalah dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Gambarnya dari kiri atas ke kanan bawah gambar kurvanya. Nanti kita akan lihat gambar kurva permintaan gitu ya. Nah, kalau kita slope-nya negatif, artinya hubungan P sama hubungan QD memiliki hubungan negatif ya. Variabel P dengan variabel QD memiliki hubungan yang negatif gitu ya. Semakin tinggi P, maka QD akan semakin rendah. Semakin rendah P, maka QD-nya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, itulah fungsi permintaan ya. Nah, sekarang kita coba lihat gitu ya. Kita coba refresh mana yang variabel, mana konstanta, mana parameter, mana koefisien. Jelas
variabelnya mana? Jelas ada Q, D sama P gitu ya. Pak kok tahu ya? Ya tadi kan kita sudah dijelaskan gitu ya, di awal kita sudah menyatakan bahwa P ini merupakan harga barang atau jasa, sedangkan Q, D adalah jumlah barang yang diminta. Ada 2 ya. Kemudian konstantanya ada atau tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada, Pak? Ya karena tidak ada nilai yang pasti, tidak ada nilai yang eksak gitu ya. Tidak ada nilai yang konstan di sini gitu ya. Nah, kalau parameter punya nggak, Pak? Punya. Parameternya mana? Min B sama A. Ini ya, ini adalah parameter gitu ya. Kemudian koefisiennya mana, Pak? Koefisiennya jelas tidak punya karena di sini ya. Di sini P-nya ini ya menempel dengan B. B ini tidak punya nilai gitu ya. B ini tidak punya nilai yang tetap, tidak memiliki nilai yang konstan gitu ya. Artinya apa? Artinya ini bukan koefisien, sehingga ini adalah parameter gitu ya. Nah, sudah jelas ya, jadi ya kalau QD sama dengan A min BP, berarti ada 2 variabel, ada parameternya juga ada 2, konstantanya tidak ada dan koefisiennya tidak ada gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini gitu ya. Nah, QD itu kan sama A sama dengan min BP gitu ya. Min BP gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa A ini merupakan konstanta ya. Tadi kita sudah sedikit singgung A adalah konstanta gitu ya. Konstanta ini nanti menunjukkan permintaan minimum seorang konsumen terhadap barang atau jasa gitu ya. Kalau P-nya 0 gitu ya. Kalau P-nya 0 gitu ya, pasti konsumsinya adalah nilainya A gitu ya. Coba kalau nggak percaya, kalau coba ya, berapapun nilai B, kalau P-nya 0 pasti kan tinggal sisanya A. ID sama dengan A gitu ya. Nah, inilah menjadi jumlah barang yang diminta sama dengan A gitu ya. Artinya pasti A ini adalah konsumsi minimum gitu ya. Konsumsi minimum yang nanti akan dikonsumsi oleh konsumen gitu ya. Fungsinya seperti ini gitu. Kalau B nanti menunjukkan slope ya, kita sudah sedikit jelaskan, slope-nya adalah negatif ya, sehingga pasti nanti akan membentuk kurva yang bentuk kurva yang negatif juga. Kurva itu nanti dimulai dari kiri atas ke kanan bawah bentuknya ya, dimulai dari kiri atas ke kanan bawah gitu, garisnya seperti itu. Nah, kemudian P adalah harga barang per unit. Nah, selanjutnya ini dia yang saya bilang dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Ini adalah bentuk fungsi permintaan. Loh, Pak kok benar seperti ini ya? Iya, karena negatif hubungannya. Kalau positif gimana, Pak? Kalau positif berarti dari kiri bawah ke kanan atas ya, sebaliknya gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang permintaan gitu ya. Nah, A bernilai positif sebab permintaan suatu barang tidak dapat bernilai negatif ya, ini ya notasinya ya. Jadi kalau teman-teman menemukan fungsi permintaan A-nya negatif, itu berarti aneh gitu ya. Ya, berarti aneh. Ya bisa-bisa aja, cuma aneh gitu ya. Kalau dibuat soal latihan ya bisa-bisa aja. Cuma nanti bisa tidak mungkin A itu nanti nilainya negatif. Ya, yang penting intercept itu nilainya negatif. Gitu ya kalau di fungsi permintaan. Gitu ya. Nah, kenapa tadi? Karena tidak mungkin barang yang dikonsumsi itu nilainya negatif, tidak mungkin. Gitu ya, karena pasti dia mengkonsumsi. Ya, seseorang pasti mengkonsumsi. Khususnya mengkonsumsi apapun itu kan untuk hidup pasti dia mengkonsumsi sesuatu. Nah, kemudian yang B dia harus bernilai negatif sebab hubungannya adalah negatif. Gitu ya, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta pasti hubungannya saling berlawanan. Kalau harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Gitu ya. Kalau harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Contohnya ini, ya. Contohnya ini kurva ini, gitu ya. Ini adalah kurva QD sama dengan A min BP, gitu ya. Nah, di sini kita lihat kalau P-nya 1 ya, P-nya di sini di P1 gitu ya. Maka Q-nya ada di Q2 di sini. Banyak kan ya? Banyak kan permintaannya gitu ya. Nah, saat harganya semakin tinggi ya, atas, Q-nya jumlah barang diminta akan semakin rendah gitu ya. Nah, ini bandingin aja Q2 sama Q1 kan rendah Q1 ya. Tapi P1 sampai 2 dia rendah P1 gitu ya. Artinya apa ya tadi? Ini adalah hubungan berlawanan, semakin tinggi nilai P ya, maka Q-nya akan semakin rendah. Itulah fungsi permintaan ya. Nah, ini ada hubungannya kan ya, beda sama relasi ya. Ini ada fungsi permintaan kan ada hubungannya. Ya ada pengaruhnya ya antara antara set ya, antara set demand sama set harga gitu ya. Nah, ini sebagai fungsi ada pengaruh. Kalau harganya naik, maka Q-nya akan turun dan sebaliknya gitu ya. Ini adalah fungsi permintaan. Nah, contoh. Nah, ini adalah contoh nih. Ini kita mulai ke aplikasinya. Nah, suatu fungsi ini memenuhi persamaan 2P sama dengan 50 min 6Q gitu ya. Nah, di sini teman-teman, adik-adik semua itu disuruh untuk menentukan yang pertama bagaimana fungsi permintaannya gitu ya. Kemudian tentukan batas tertinggi dan batas terendah Q dan P ya yang memenuhi fungsi permintaan
gitu ya, batas terendah gitu ya, yang memenuhi fungsi permintaan. Dan C, jika harga barang pada fungsi tersebut adalah 4 dan 7, berapakah jumlah barang yang diminta? Nah, kita suruh cek nih, kalau P-nya 4 dan 7, jumlah Q-nya berapa gitu. Nah, kemudian yang D, berapakah harga tertinggi yang bersedia konsumen bayarkan untuk membeli barang tersebut, ya, sampai harga yang paling tinggi berapa supaya konsumen tetap mau beli barang itu, gitu ya. Yang E, jika barang itu adalah barang bebas, ya, barang bebas berarti barang yang tidak memiliki nilai ekonomi, gitu ya. Nah, itu adalah disebut sebagai barang bebas, berarti barang yang tidak punya nilai ekonomi, gitu ya, tidak bernilai berarti gitu ya. Contohnya apa? Udara itu barang bebas saat ini ya. Udara yang kita hirup itu barang bebas. Tapi kalau teman-teman nanti amit-amit keseripahan ya, masuk rumah sakit dan sebagainya, sakit gitu ya, di rumah sakit terus dapat oksigen, nah itu menjadi barang tidak bebas lagi, gitu ya. Nah, berapa jumlah barang yang diminta oleh konsumen kalau barang itu adalah barang bebas? Ya, kemudian kita disuruh menggambarkan grafiknya, gitu ya. Nah, kita mulai dulu untuk mencari fungsi permintaannya, gitu ya. Fungsi permintaan tadi kan dia masih bentuknya 2P sama dengan 50 min 6Q, gitu ya. Berarti ini belum menjadi fungsi permintaan, ini masih menjadi fungsi harga, ya, fungsi harga dari jumlah barang yang diminta. Nah, untuk mencari fungsi permintaan maka kita harus membuat menjadi Q sama dengan, gitu ya. Nah, kayak contoh ini, gitu ya. Nah, kita harus membuat menjadi Q sama dengan, berarti 2P sama dengan 50 min 6Q. Berarti kita tinggal balik aja, gitu ya. Kita balik, gitu ya. Nah, kemudian ketemulah Q sama dengan 50 min 2P dibagi 6. Nah, ini adalah fungsi permintaannya, gitu ya. Jadi fungsi permintaan, ingat, fungsi permintaan adalah Q sama dengan, gitu ya. Q sama dengan itu disebut sebagai fungsi permintaan, gitu. Nah, selanjutnya batas P yang memenuhi fungsi permintaan kira-kira berapa, gitu ya. Nah, kalau batas P yang memenuhi fungsi permintaan, berarti kita bisa mengasumsikan, gitu ya. Kita bisa mengasumsikan kalau P-nya 0 itu berapa Q-nya, kan gitu. Gitu ya. Kemudian kalau Q-nya 0 itu berapa P-nya, kan gitu. Nah, batas P-nya berarti kita mulai dari P ya. Batas P dulu kita mulai dari P sama dengan 0, gitu ya. Saat P sama dengan 0, berarti kita masukkan P-nya sama dengan 0 di sini. Ya, di sini P-nya sama dengan 0 nih, ya. Nah, 2 dikali 0 jadi 0, gitu ya. Berarti 50 dikurangi 0 ya 50 gitu ya, dibagi 6 hasilnya adalah 8,33, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau Q-nya sama dengan 0, gitu ya. Maka nanti ketemu P-nya adalah 25, gitu ya. P-nya adalah 25, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan batas Q sama batas P yang memenuhi fungsi permintaan tersebut, gitu ya. Berarti Q-nya nilai terendahnya adalah 0, gitu ya. Ini ya, nilai terendah Q-nya adalah 0 ya. Maksimumnya adalah 8,33 gitu. Nah, batas P-nya berapa? Batas P-nya berarti 0 gitu ya, sampai 25 gitu ya, sampai 25 gitu ya. Nah, inilah adalah batas Q sama P gitu. Nah, selanjutnya jika harga P sama dengan 4 dan harga harga P sama dengan 4 dan harga P sama dengan 7, itu kira-kira Q-nya berapa, kan gitu. Nah, kita masukin aja, ya, kita substitusi, ya, P-nya diganti 4, ya, yang satu P-nya diganti 7, gitu ya. Jadi kalau harga P-nya itu jadi 4, maka Q-nya jadi 7, gitu ya. Jadi 7 Q-nya, gitu ya. Kemudian kalau P-nya 7, ya, Q-nya jadi 6, turun ya, ya. Semakin naik tuh semakin turun nih, ya. Tadinya 4, dia 7 konsumsinya, saat dia 7 konsumsinya turun jadi 6, gitu ya. Nah, jadi harga per unit barang atau jasa adalah 4, maka jumlah barang 7, gitu ya. Tetapi saat harganya 7, maka jumlah barang yang diminta akan turun menjadi 6. Nah, inilah disebut sebagai hukum permintaan, gitu ya. Semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin turun, gitu ya. Ingat, semakin tinggi harga barang, jumlah barang diminta akan semakin turun dan sebaliknya, gitu ya. Nah, ini perlu diingat-ingat oleh adik-adik semua, gitu ya, jangan sampai terbalik, gitu. Nah, selanjutnya berapa sih harga tertinggi gitu ya, yang mau atau yang bersedia dibayarkan oleh konsumen, gitu ya. Nah, di sini saya memberikan catatan harga tertinggi ini merupakan suatu kondisi di mana seorang konsumen tidak lagi bersedia untuk membeli atau mengkonsumsi barang tersebut, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa tahu syarat dari kondisi ini adalah Q sama dengan 0, gitu ya. Berarti kita tinggal masukkan saja kalau sama dengan 0, berarti berapa P-nya? P-nya 25, gitu ya. Sebenarnya ini kita bisa melihat dari
hitungan kita sebelumnya yang di B gitu ya. Nah, di sini gitu kan. Kita bisa melihat kalau Q-nya 0 maka P-nya 25 gitu ya. Jadi itu kita caranya ya. Harga tertinggi itu berarti kondisi di mana konsumen tidak mau membeli lagi gitu ya. Seperti Q-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita tinggal masukin aja Q-nya sama dengan 0 maka ketemu nilai P. Nah, itulah P yang P tertinggi gitu ya, yang menyebabkan konsumen tidak lagi mau mengkonsumsi barang tersebut gitu. Nah, sedikit beda sama barang bebas gitu ya. Kalau barang bebas berarti dia tidak memiliki nilai ekonomi gitu ya. Sehingga nanti harganya 0 gitu ya, gratis tis-tis gitu ya. Teman-teman kalau mau konsumsi gratis tis-tis gitu ya. Nah, itu adalah barang bebas gitu ya. Berarti kita bisa umpamakan kalau P sama dengan 0. Jadi kita masukkan P sama dengan 0 ketemu Q-nya adalah 83 gitu ya. Jadi gitu ya, jika barang itu adalah barang bebas gitu ya, maka barang dan jasa maksimum yang akan diminta oleh konsumen adalah 8,33 gitu ya. Jadi ini adalah permintaan maksimum gitu ya. Permintaan maksimum dari konsumen terhadap barang ini adalah sebesar 8,33. Nah, ini adalah contoh fungsi permintaan, gambarnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal memplot aja. Tadi kita sudah dapat sudah menghitung gitu ya. Kita sudah menghitung nilai atau titik potong di sumbu P dan titik potong di sumbu Q gitu ya. Titik potong di sumbu P adalah 0,25 gitu ya. Kemudian titik potong di sumbu Q itu adalah 8,33,0 gitu ya. 8,33,0 gitu ya. Nah, kita tinggal tarik garis lurus set. Nah, ketemulah Q sama dengan 50 min 2P dibagi 6. Ya, ini adalah persamaan linier atau fungsi linier dari persamaan linier dari fungsi permintaan adalah ini. Gitu ya. Persamaan linier dari fungsi permintaannya adalah ini gitu ya. Ini P sama Q di sini gitu ya. Q ini biasanya ada di garis yang paling bawah gitu ya, atau garis yang horizontal itu lagi. P itu biasanya dari garis yang vertikal gitu ya. Pak dibalik boleh nggak? Boleh aja sebenarnya Pak dibalik. Cuma nanti teman-teman bakal bingung kalau terbalik-balik gitu ya. Tapi saran saya Q-nya di bawah, P-nya di atas gitu ya, biar enak untuk mendeteksinya gitu. Nah, itu untuk fungsi permintaan. Nah, ini ada latihan ya. Nanti silakan teman-teman cek kerjakan sendiri ya. Ini soal ini gitu ya. Ini diketahui harga berasnya sekian ya 10.000. Kemudian harga barang yang diminta itu ada 2, kemudian kalau harganya 8.000, jumlah barang yang diminta atau beras yang diminta adalah 4 gitu ya. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan fungsi permintaannya dulu gitu ya. Kemudian jumlah beras yang diminta kalau harganya 5.000 dan disuruh gambarkan grafiknya gitu ya. Nanti bisa dicoba di rumah gitu. Nah, selanjutnya kita ke fungsi penawaran gitu ya. Nah, fungsi penawaran ini adalah sebaliknya atau kebalikan dari fungsi permintaan gitu ya. Fungsi penawaran ya ini memiliki hubungan antara harga ya. Teori penawaran itu menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan ya. Ini di sini ya di poin yang pertama. Teori penawaran menjelaskan tentang hubungan antara harga suatu barang atau jasa atau kita singkat dengan P ya, variabel P, kemudian terhadap jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kalau tadi di permintaan adalah jumlah barang yang diminta, kalau ini jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kita berlaku sebagai produsen gitu ya, karena kita menawarkan barang gitu ya. Kalau tadi kita di fungsi permintaan, kita berlaku sebagai konsumen karena kita mau meminta barang atau kita mau membeli barang gitu ya. Tetapi kalau di fungsi penawaran kita berlaku sebagai produsen karena kita menawarkan atau mau menjual suatu barang gitu ya. Jangan sampai bingung gitu ya. Nah, hukum fungsi penawaran ini menyatakan bahwa apabila harga suatu barang atau jasa itu naik gitu ya atau semakin tinggi gitu ya, maka jumlah barang yang atau jasa yang ditawarkan juga akan semakin meningkat gitu ya. Beda kan sama tadi, kalau tadi semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ini di fungsi permintaan gitu ya. Saat kita ke fungsi penawaran, maka saat harganya itu semakin tinggi, maka jumlah barang yang diminta akan semakin tinggi, ya kan? Ini rasional gitu ya. Kalau teman-teman sebagai produsen gitu ya, sebagai produsen kalau harganya tinggi gitu ya, harga barang teman-teman tinggi, pasti teman-teman berusaha untuk meningkatkan produksi gitu ya. Meningkatkan kuantitas ya, meningkatkan barang yang bisa ditawarkan atau barang yang mau dijual kan gitu. Itu adalah penawaran gitu ya. Dan sebaliknya kalau harga semakin rendah,
pasti jumlah barang yang ditawarkan akan semakin rendah juga, gitu ya. Jadi beda. Nah, ini hubungannya apa berarti? Hubungannya adalah positif, gitu ya. Kalau fungsi penawaran hubungannya positif, gitu ya. Semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan akan semakin tinggi. Semakin rendah harga, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin rendah. Itu adalah fungsi penawaran. Nah, makanya kalau digambarkan atau dituliskan secara matematis gitu ya, secara matematis, ini kita akan memperoleh persamaan QS sama dengan A ditambah BP, ya. Simbolnya perbedaannya ada di sini nih, ya, di tanda plus sama min di sini. Kalau permintaan min, ya, kalau di penawaran plus, ya. Artinya apa? Artinya P dan QS ini hubungannya saling searah gitu ya, hubungan searah. Searah itu gimana? Semakin tinggi P, ya, maka Q-nya akan semakin rendah. Q-nya akan semakin tinggi. Tapi kalau semakin rendah P, maka QS-nya juga akan semakin rendah. Gitu ya. QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan ya, atau Q-nya itu quantity, S-nya itu supply. Ya. S-nya itu adalah supply. Gitu. Nah, ini adalah fungsi penawaran. Gitu ya. Nah, sama ya elemennya gitu ya. Elemennya sama gitu. Nah, jangan bingung ya teman-teman ya, ini A plus BP gitu ya, ini C plus DP. Sebenarnya sama, maknanya sama. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan saja. Yang ini misalnya jadi diganti lagi menjadi A B juga boleh, atau tadi yang depan diganti C D ya, itu nggak apa-apa. Jadi yang penting notasinya sama. Kuncinya ada di sini ya, kuncinya ada di tanda ini ya, ada di tengah ini gitu. Nah, QS ini adalah jumlah barang yang ditawarkan, kemudian C merupakan konstanta gitu ya, menunjukkan penawaran minimum gitu ya seorang produsen terhadap suatu barang atau jasa. Jadi kalau P-nya 0 gitu ya, maka penawaran minimumnya berapa gitu ya. Itu menjadi konstanta gitu ya. Cara membaca konstanta. Kemudian D ini merupakan parameter dari slope ya, yang menunjukkan slope atau kemiringan dari kurva penawaran. Kemudian P itu nanti adalah harga per unit barang atau jasa yang diminta gitu ya. Nah, ini jadi QS sama dengan C plus DP, atau QS sama dengan A plus BP juga boleh gitu ya. Yang penting tandanya harus plus ya, karena searah gitu. Nah, ini contohnya ini gitu ya. Nah, kalau di fungsi penawaran C ini harus bernilai positif juga gitu ya. C harus bernilai positif gitu ya. Mengapa C harus bernilai positif? Ini salah nih, ini saya harusnya plus ya ini ya. Ini harusnya plus, nanti mohon diganti di di catatan teman-teman ya, ini harusnya plus gitu ya. Jadi C ini harus positif. Kenapa? Karena jumlah barang itu yang ditawarkan tidak mungkin negatif gitu ya, tidak mungkin dong minus dong, yang ditawarkan tidak mungkin ya. Makanya positif ya, harus positif, C-nya harus positif ya. Artinya apa? Artinya jumlah barang yang diminta tidak bernilai tidak mungkin negatif ya, tidak mungkin negatif, maka C pasti akan selalu positif. Kemudian B itu juga harus memiliki nilai positif ya, B-nya positif. Ini nanti diganti B berarti ya, karena di sini saya pakainya saya sepertinya kurang teliti di sini itu ya. Ini pakai C, ini pakai D, harusnya D ya, ini D ya. D harus bernilai positif ini di sini ya. Ini harusnya nanti diganti D. D harus bernilai positif. Kita sepakati aja pakainya C plus DP ya. Jadi tadi yang ini nanti diganti ya. Ya, ini nanti diganti di C plus DP gitu ya. Biar sama, tidak bingung ya. C plus DP ya. C plus DP, C itu adalah konstantanya harus positif ya, karena jumlah barang ditawarkan tidak mungkin negatif. Kemudian D-nya, D ya, dengan D gitu ya. D-nya itu harus bernilai bernilai positif juga gitu ya, bernilai positif juga gitu ya. Kenapa? Karena searah gitu ya, semakin tinggi harga semakin tinggi jumlah barang yang ditawarkan gitu ya. Ini juga nanti harap diganti ya, ini harusnya bukan min tapi plus ya, di sini ya. Nah, contohnya yang di gambar ini gitu ya, kalau kurva permintaan itu gambarnya adalah dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya, tapi kalau penawaran, fungsi penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas gitu ya. Nah, inilah hubungan yang positif atau hubungan yang saling searah gitu ya, hubungan searah gitu ya. Semakin tinggi P, maka Q-nya juga akan semakin tinggi ya. Contohnya ini, saat P1 Q-nya ada di QS1 di sini gitu ya. Saat P-nya menjadi P2, maka QS-nya jadi di QS2 gitu ya. Jadi semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, kalau harga semakin rendah ya ke bawah gitu ya, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin rendah. Inilah konsep dari fungsi penawaran gitu ya, atau khususnya penerapan fungsi linier pada fungsi penawaran gitu ya. Fungsi linier pada fungsi penawaran gitu.
Nah, ini contohnya. Mau silakan dicek dulu ya, dicoba, monggo. Diketahui suatu fungsi memenuhi persamaan 5Q min 3P sama dengan min 30, gitu ya. Maka tentukan fungsi penawarannya, gitu ya. Kira-kira berapa fungsi penawarannya? Bagaimana fungsi penawarannya? Kemudian tentukan batas nilai P dan Q yang memenuhi fungsi penawaran, gitu ya. Batasnya berapa? Batas maksimum sama batas minimumnya. Kemudian jika harga barang itu ada 15 dan 25, berapa jumlah barang yang ditawarkan? Nanti dicek, gitu ya. Kemudian berapa harga yang tidak bersedia produsen terima, gitu ya. Jadi untuk menawarkan barang tersebut, jadi kira-kira berapa harga minimum, gitu ya, yang mau produsen terima. Jadi bahasa lainnya gitu. Jadi harga terendah yang mau produsen terima untuk menjual barangnya, gitu ya. Kemudian harga harga kalau yang itu nanti ya, yang ini berarti yang tidak bersedia produsen terima. Dia sampai produsen tidak mau menjual, gitu ya. Jadi QS-nya ya, QS-nya sama dengan 0 di sini ya. Kenapa? Karena produsen tidak mau jual lagi, gitu ya. Jadi QS-nya sama dengan 0. Nah, kalau ini harga terendah yang masih produsen bersedia terima untuk menawarkan barang, gitu ya. Kalau ini harga terendahnya baru di sini, di E, gitu ya, di pertanyaan yang E. Kemudian F itu adalah grafik fungsinya. Kita diminta untuk menggambar grafik fungsinya. Nah, kita coba langsung jawab, gitu ya. Nah, ini adalah contohnya, gitu ya. Ini adalah persamaan awal, gitu ya. Kita disuruh cari fungsi penawarannya. Berarti ingat fungsi penawaran berarti harus Q sama dengan ya. Nah, ini langsung buat Q sama dengan 3/5P min 6. Ya, dari mana ini 3/5P min 6, Pak? Ya tinggal 5-nya pindah ke sini ya. Ini min 3P-nya pindah ke sini dulu. Kemudian tinggal ruas dulu ya, kemudian tinggal 5P, 5nya pindah ke sini. Jadi pengalih pindah harus jadi pembagi gitu ya. 3P dibagi 5 jadi 3/5P, 30 dibagi 5 jadi 6. Jadi min 6P, min 6 gitu ya. Nah, jadi gitu ya, fungsi penawaran itu nanti adalah Q sama dengan 3/5P min 6 gitu ya. Jadi ini persamaannya seperti ini gitu ya. Persamaan seperti ini gitu. Ini masih persamaan aja ya gitu ya. Jadi 3/5P min 6 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan batasnya gitu ya. Nah, batasnya tinggal kita umpamakannya tadi, kalau Q-nya 0, P-nya berapa gitu ya. Kalau Q-nya 0, kita masukkan ke persamaan, jadi P-nya adalah 10 gitu ya. Jadi batas P yang memenuhi adalah P lebih besar dari 10 gitu ya. Lebih besar sama dengan 10 gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan batas Q-nya? Ya, batas Q-nya berarti tinggal masukin aja P sama dengan 0 ya. Batas Q-nya adalah min 6 ya. Nah, kok min 6 Pak, terus bagaimana kalau min 6 ya? Berarti ini tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat. Jadi saya bilang kan konstantanya tidak mungkin 0 ya. Konstanta tidak mungkin negatif gitu ya. Nah, kalau dia negatif berarti dia tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, jadi bagaimana Pak? Jadi nanti fungsi Q yang memenuhi adalah Q lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Jadi minimumnya adalah 0 gitu ya. Minimumnya adalah 0 gitu ya. Termasuk untuk penawaran juga sama gitu ya. Nah, itu adalah batasnya. Nah, selanjutnya jika harga P itu sama dengan 15 dan harga P sama dengan 25, itu teman-teman tinggal masukin aja ya. P-nya 15 di sini ya, P-nya diganti 15, yang di sini P-nya diganti 25 gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa melihat polanya ya. 15 Q-nya 3, 25 Q-nya 9. Loh, bener kan searah ya. Semakin tinggi P ya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin tinggi gitu ya. Nah, itu untuk penawaran. Kemudian harga yang tidak bersedia produsen terima gitu ya. Harga tidak bersedia diterima oleh produsen gitu ya. Berarti ini artinya nilai Q-nya itu sama dengan 0. Nah, nilai Q-nya sama dengan 0. Nah, kita masukin aja kalau Q-nya sama dengan 0, berarti P-nya berapa? P-nya adalah 10 ya. Nah, harga 10 ini ya adalah harga di mana produsen ya tidak mau menerima atau tidak mau menawarkan barang apapun gitu ya, sehingga QS-nya nanti 0 gitu ya. Jumlah barang diminta itu sama dengan 0 gitu ya. Di 10. Jadi kalau harganya 10, maka nggak ada satupun produsen yang akan menjual barang, intinya gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya harga terendah yang bersedia produsen terima gitu ya. Harga terendah yang bersedia di produsen terima berarti adalah lebih besar dari 10 ya. Loh Pak, kok lebih besar dari 10? Bagaimana Pak? Ini tadi gitu ya. Kalau 10 ya, kalau P-nya 10, maka dia Q-nya 0 gitu ya. Q-nya 0 artinya tidak ada barang yang ditawarkan. Nah,
Berarti yang minimumnya berapa Pak? Ya minimumnya berarti yang lebih besar daripada 10, terserah mau angka berapapun itu ya. Selama lebih besar daripada 10, itu produsen masih mau jual, entah nanti 10,1, 10,2, 10,3 itu masih mau ada penawaran di sana gitu ya. Tapi kalau 10 enggak mau gitu ya. Nah, itu adalah harga terendah yang bersedia diterima oleh produsen gitu. Nah, ini adalah fungsi penawaran gambarnya gitu ya. Fungsi penawaran gambarnya kita sudah menghitung titik potong di sumbu P ya, di sumbu Y ya. Y-nya kan P ya. Sumbu Y-nya adalah P, itu adalah di 0,10, sedangkan di Q itu adalah min 6,0 gitu ya. Nah, sehingga kita tarik garis lurus dari sini ke sini, jadilah ini set. Nah, terus saya perlu menekankan gitu ya, wilayah bertanda negatif ini merupakan wilayah yang tidak memenuhi syarat dari fungsi penawaran gitu ya. Jadi wilayah sini itu tidak memenuhi tidak memenuhi syarat atau kondisi untuk fungsi penawaran. Demikian juga yang bawah sini ya, yang bawah sini gitu ya. Jadi kalau ada wilayah yang negatif itu dia berarti tidak memenuhi syarat dari fungsi penawaran. Sehingga fungsi penawaran yang mana Pak? Fungsi penawaran yang ini, dari titik sini ya, dari titik ini 0,10 sampai ke atas. Nah, ini yang memenuhi ya. Ini adalah fungsi penawarannya ya. Fungsi penawaran Q sama dengan 3/5P min 6 gitu. Itu ya. Jadi ini kalau nanti konstantanya negatif itu sebenarnya tidak memenuhi gitu ya. Yang memenuhi berapa? Yang memenuhi nanti adalah 0 ya, paling rendah adalah 0. Tapi nggak apa-apa, tapi kita tetap bisa menggambarkan kurvanya gitu ya. Jadi seperti ini. Dengan catatan ini di wilayah ini ya yang negatif, ya di sini juga ya, nanti kalau misalnya teman-teman menemukan gambar ada di wilayah sini itu tidak memenuhi gitu ya. Yang memenuhi adalah mulai dari 0,10 sampai ke atas. Ya, ini yang memenuhi gitu. Oke. Itu nah, ini adalah latihannya gitu ya. Monggo silakan nanti dicoba di rumah gitu ya. Seorang mahasiswa melakukan penelitian terhadap penawaran pestisida di kota X gitu ya. Data menunjukkan bahwa harga pestisida adalah sebesar 14.000 per liter gitu ya. Maka jumlah pestisida yang ditawarkan gitu ya itu adalah 2.000 liter. Tetapi saat pestisida itu turun menjadi 8.000, maka jumlah yang ditawarkan itu menjadi 1.000 liter. Nah, teman-teman nanti diminta untuk memformulasikan fungsi penawarannya. Kemudian teman-teman diminta juga untuk mencek kalau harga yang ditawarkan jumlah untuk mencek itu jumlah pestisida yang ditawarkan oleh produsen kalau harganya itu adalah 21.000 dan kita disuruh gambarkan grafiknya. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah sedikit materi dari saya untuk hari ini gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya gitu ya. Saya akhiri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.